Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi
Fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Ia maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom yang ada di gereja. Shalom. Shalom. Shalom juga yang ada di Zoom. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang
yang penuh pengharapan. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang ada di gereja, yang di rumah, mari bertepuk tangan bersama-sama memuji nama Tuhan. Dia adalah Raja yang hebat. Haleluya. Ya Raja yang hebat. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Katakan pujian ini sama-sama. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu. Katakan yang bebaskan, yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kebangkitannya tak membebaskan kita. Haleluya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan kemenangannya, kemenangannya. Haleluya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Mari memuji Allah kita yang hidup, yang telah bangkit, menang atas maut. Praise God. Mari katakan bersama-sama, dari dulu sekarang selama-lamanya. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan bersama-Mu, bersama-Mu.
bersuka Tuhan. Kami bersuka cita sebab kebangkitan-Mu Tuhan telah memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di gereja boleh duduk. Mari menyembah Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah dipenuhi dengan bahasa roh, mari berbahasa roh. Segala you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in this place. I worship you, oh, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. You are healing every heart, healing every heart. I worship you. I worship you. Are turning life, turning life around. I worship you. You are mending heart. You are here, mending heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop. You never stop walking. You never stop. You never stop walking. Even I don't feel it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop. You never stop walking. Oh, even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop. You never stop walking. You never stop. You never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop. You never stop walking. You never stop. You never stop walking. Oh, Jesus. Yes, Lord. You are waymaker. You miracle. You are healing. You are healing. You are God. La 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 la. Rabaya Shanda, Rabaya Shanda, Rabaya Shanda, Kabakata Kabapata Takana la 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 la. Worship God, worship God, worship God. La 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 la. Soyana, Shana na moya, Shana ya pakata, Shana ra pakata. Oh yes, yes Lord, yes Lord.
Praise God. Praise God. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. From this place, I worship you, God. Hallelujah. You are raised, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kami mau nikmati hadirat-Mu, Tuhan. Yesus Tuhan. Engkaulah pembuat mujizat. Kami percaya. Kami percaya. Worship, 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 worship God, worship God, worship Jesus, worship Jesus. Oremo yasya naya madana moyasya. Lava yasya naya boki kapapa yasya la 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 madana mara baba 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 baba. Jesus, Jesus, Jesus. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Worship Him. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Kami akan terus memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menyukakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyukakan Engkau Tuhan Yesus. Ini pujian sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindukan nantikan Engkau Tuhan Yesus. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak Terima Yes Lord. semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, mari sembah Dia. ku selalu Senantiasa selamanya menyembah Engkau Tuhan Yesus. yang layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau pujimu, kami memuji Engkau Tuhan, selalu memujimu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, selama-lamanya. Yesus yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Mari menyembah Dia dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Hanya Dia yang layak terima, Kau layak terima segala pujian ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, yes Tuhan, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita menyembah. Haleluya, haleluya. Ralamaya, ralamaya, ya ralamaya, ralama, sekaralama, ya ralama, ralama.
Lekaralabaya sekurabaya ralabaralababa. Yaralamata yaralamase. Urakama yaralamata karababa. Irapata karalamaya sekaramaya ralabaralabara. Kami memuliakan namamu, Yesus. Kami puji, kami sembah. Oh, kami tinggikan namamu. Oh, rakata yaralamase, kurapa yaralamata karalababa. Yaralamata kayaralama yaralamase karalama. Yaralamata kayaralama ralama. Kau layak menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kau layak menerima segala pujian penyembahan kami. Seperti di sorga Tuhan, Kau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Segala kekayaan, segala galanya dalam milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Say holy, 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 holy are you Lord. Oh Jesus, holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Say holy, 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 holy are you Lord. We praise you Lord. We adore you, we honor you, Lord. Oh, the elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy. Kau layak disembah Tuhan. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau layak dipuji, disembah ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Hadirat Tuhan boleh kami rasakan di tempat ini. Kehadirat Tuhan boleh dirasakan oleh setiap kami yang mengikuti ibadah melalui online ya Tuhan. Jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan. Terima kasih, berbicaralah pada setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami terus terhubung dengan sorga. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi.
Puji Tuhan, kita bersuka cita. Anda bersuka cita ada di tempat ini? Ya, tetap jaga prokesnya saudara, supaya kita sama-sama bisa happy, bisa sehat ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Jumat yang lalu kita merayakan namanya Jumat Agung atau Paskah ya saudara. Cuma hari ini banyak orang mengucapkan Paskah, it's okay lah, kita nggak usah terlalu ini dengan terminologinya, tapi Anda tahu hari Jumat Agung itulah hari Paskah, di mana orang Yahudi waktu di dalam Alkitab merayakan keluarnya mereka dari Mesir. Nah kemudian hari Minggu adalah hari kebangkitan. Pak, artinya hari Jumat Yesus kalah, Minggunya menang. Jawabannya bukan gitu saudara. Yesus menang di hari Jumat, Yesus menang di hari Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu saudara. Artinya Yesus selalu menang. Amin Bapak Ibu. Ya, Yesus adalah Allah yang pemenang saudara. Kadang-kadang sebuah situasi saya dan saudara juga ngalami kayaknya hampir kalah. Tapi ingat selama kita ada di dalam Tuhan, Dia adalah Allah pemenang. Amin Bapak Ibu. Ya, pokoknya yang penting kita terus ada di dalam Tuhan. Si jahat tidak bisa mengalahkan Tuhan. Si jahat juga tidak bisa mengalahkan Anda sebetulnya yang ada di dalam Tuhan. Yang dikerjakan adalah dia menarik persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Dan ketika kita menjadi sendiri, nah disitulah kemudian si jahat akan mulai melancarkan serangan-serangannya ya. Jadi pastikan saudara dan saya terus ada di dalam Tuhan. Katakan terus ada di dalam Tuhan. Ya, situasi-situasi bisa berubah, kadang-kadang jadi enak, tidak enak dan sebagainya saudara. Tapi biarlah kita terus menerus di dalam Tuhan. Mari buka Matius pasal yang ke-27 saudara. Matius pasal yang ke-27. Kita akan melihat ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Matius pasal yang ke-27. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ayat 17 sama-sama, 1, 2, 3. Kan. Oke, Bapak Ibu ini cerita yang katakanlah Anda sudah kenal ya Bapak Ibu apa yang terjadi di sana. Nah kalau saya dan saudara membaca Alkitab, mendengar khotbah, lalu ayatnya pernah Anda dengar, jangan langsung berpikir gini, saya udah ngerti firmannya. Ya, ayat yang tertulis kita sudah mengerti saudara. Tapi Roh Kudus akan bicara. Oh ya ngomong-ngomong suara saya enak gak ini? Enak, atau saya perlu lepas masker maksudnya begitu? Sudah oke ya? Oke. Yang di YouTube, yang di Facebook, yang di Zoom ya, saya harap Anda juga mendengar saya. Anda enak, saya ngos-ngosan ini saudara. Enggak sih, enggak. Ya. Tapi maksud saya kita akan melakukan yang terbaik saudara. Kalau Roh Kudus bicara sama kita, mungkin ayatnya kita sudah baca 10 tahun terakhir saudara ya. Karena tiap kita baca Alkitab sehari 10 pasal, setahun itu bisa 3 kali kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Kita sudah membaca ayat-ayat yang ada di Alkitab dan rasanya kita bilang, saya kayaknya udah tahu ini ya. Tapi izinkan Roh Kudus berkata-kata saudara pada kita. Bisa bilang amin saudara. Ketika kita membuka hati dan Roh Kudus berkata-kata, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru buat saya dan saudara ya. Kita mungkin sedang menghadapi persoalan, kita mungkin juga tidak sedang menghadapi persoalan. Tetapi ketika Roh Kudus datang dan berbicara kepada kita, Roh Kudus akan menuntun jalan hidup saya dan saudara. Sehingga kita dituntun pada jalan yang tepat. Ya, kita sering berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Ia menuntun aku. Jadi artinya Tuhan itu mau menuntun saya dan saudara. Dari pihak saya dan saudara kita mau dituntun oleh Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Tuhan bilang kanan nak, kanan. Tuhan bilang kiri nak, maka kita kiri ya. Nah maksudnya bukan kanan dan kiri secara tempat saudara. Ada banyak yang Tuhan mau bicara dan arahkan kita. Ya, beri. Ampuni. Maafkan. Hajar. Bersaksi. Ada banyak yang itu dalam hidup saya dan saudara. Ya, nah jadi yang disebut dengan Tuhan menuntun
bagian kita adalah nuruti apa yang Tuhan sampaikan. Mari buka di dalam slide-nya, tolong slide-nya dibuka. Oke, hari ini temanya adalah selamatkan Barabas. Ya, selamatkan Barabas, saudara. Tadi ceritanya adalah ketika orang-orang menghadapkan siapa itu? Yesus kepada Pilatus. Ya, Yesus dihadapkan kepada Pilatus dan mereka meminta supaya Pilatus memenuhi satu kebiasaan, saudara. Ya, kebiasaan apa? Supaya membebaskan orang hukuman pada hari raya mereka. Dan orang Yahudi sedang dalam persiapan namanya Paskah, saudara. Ya, ingat ketika peristiwa orang Yahudi keluar dari Mesir, kalau ini adalah pintu, maka di tiang pintunya dikasih darah di atas, di ambangnya, saudara, kiri kanan tiang dikasih dan malaikat akan menyelamatkan, tidak membunuh orang di dalam situ. Itu diperingati terus, saudara, oleh orang-orang Yahudi, ya, sampai pada hari di mana Yesus ditangkap dan diserahkan. Ya. Coba Anda bisa bayangkan, itu peristiwa sudah 1000 tahun lebih, saudara. Tapi ketika Yesus menggenapi ayat itu, bahwa anak domba Paskah itu akan disembelih, itu tidak meleset satu hari pun. Tidak meleset satu hari pun. Yesus ditangkap ya oleh pengkhianatan Yudas dan sebagainya, lalu dihadapkan pada Pilatus. Itu adalah hari di mana anak domba Paskah sore itu memang disembelih. Sangat tepat, saudara. Ya, luar biasa. Nah, paginya, saudara, orang-orang Yahudi meminta supaya kebiasaan membebaskan satu orang hukuman sesuai dengan permintaan mereka itu diikuti. Pilatus adalah istilahnya itu raja kecil atau raja wilayah atau gubernur ya, saudara, dalam bahasa Inggris gubernur di daerah itu. Dan supaya mereka orang-orang Yahudi yang dijajahnya ini loyal kepada pemerintah Roma dan raja-raja ini, mereka ya untuk menyenangkan hati orang, mereka memberikan apa yang menjadi permintaan mereka, saudara. Lalu dihadapkanlah tadi Yesus Barabas dan Yesus yang disebut Kristus. Ya, Yesus Barabas dan Yesus yang disebut Kristus. Boleh diklik? Oke. Barabas itu macam mana profilnya, saudara? Ya, kalau Anda mau dengar orang biasanya profilnya dibacakan. Barabas adalah seorang, tadi di ayat yang kita baca sudah ini ya, terkenal kejahatannya, itu yang nomor 3, saudara. Dia adalah orang yang terlibat dalam pemberontakan. Dan hukum salib, saudara, adalah hukum yang sangat kejam untuk membuat orang supaya jera masyarakat yang lain. Ya. Tubuhnya dihajar, darahnya keluar, saudara. Kenapa? Karena mereka adalah para pemberontak. Mereka juga adalah pembunuh berantai biasanya gitu, saudara. Ya. Dan Barabas ini juga terkenal kejahatannya, dia pembunuh, dia pemberontak. AC-nya boleh dimatiin yang ini. Barabas kalau di masyarakat kita kira-kira gimana ya ngomongnya ya. Orang yang apa ya, ya preman lah kira-kira gitu, saudara. Ya. Kalau dia hanya disebut pemberontak saja, mungkin ya dia pahlawan bagi Israel, bagi masyarakat Israel. Tapi dia juga terkenal jahat ya. Akhirnya dia mungkin bergabung dengan tim pemberontak, saudara. Dan kemudian mereka ketangkep dan ditangkep. Dan orang yang ditangkap karena kudeta, berusaha kudeta sama kaisar, jawabannya adalah hukumannya adalah hukuman mati dengan cara disalib. Ya. Jadi ini adalah profil dari Barabas, saudara. Ya. Kalau di Alkitab digambarkan orang yang apa ya, berdosa banget dah. Ya. Orang yang berdosa banget. Nah, khotbah kita, saudara, khotbah saya, khotbah kita yang kita renungkan bersama, tentu saya bukan hanya cerita dari aspek historisnya, saudara. Bahwa Barabas orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi itu harus menjadi aspek kekinian dalam hidup saya dan saudara. Ya, seringkali kalau kita melihat, menyorot seseorang di dalam Alkitab, kita hanya berpikir, oh dia orang berdosa, dia begini. Atau sebaliknya, oh dia mah nabi, dia mah orang pilihan Tuhan, saya nggak bisa. No, bukan gitu, saudara. Alkitab ini adalah penuntun buat saya dan saudara, supaya hidup kita ini bisa menggenapi kebenaran yang ada di sana. Bisa bilang amin, saudara? Ya, jadi kalau saya cerita dari Alkitab bukan hanya sekedar supaya apa ya kita tahu saja. Ya, pertama tentu kita tahu.
Tapi kemudian kita masuk ke dalamnya, saudara. Ya, tadi judulnya adalah selamatkan Barabas. Ya, selamatkan Barabas. Siapa Barabas? Dia orang yang profilnya jahat. Ya, orang pasti sebetulnya nggak suka sama dia. Tapi hari itu, saudara, ketika dihadapkan, siapa yang akan dibebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Boleh diklik? Oke. Profil dari Tuhan Yesus secara umum, saudara, sederhananya adalah Yesus itu sehari-hari melayani, mengajar, menyembuhkan orang, ya, yang kusta ditahirkan, bahkan ada orang mati beberapa dibangkitkan, saudara, ya. Kalau kita bilang dia orang baik, ya. Lalu dikatakan dengan jelas Yesus tidak berdosa. Dan tentu saja dalam kasus di mana Yesus dihadapkan ke banyak orang, Yesus itu tidak bersalah, ya. Karena ketika saksi-saksi satu sama lain dihadapin, saudara, mereka saling gak cocok satu sama lain. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa, yang dikerjakannya adalah mengajar, berkhotbah, melayani orang sakit, menyembuhkan, ya, memberkati anak-anak dan sebagainya. Itu profil dari Yesus, saudara. Jadi kalau dipikir-pikir, apa salahnya ya? Ya tapi begitu, saudara. Klik. Anda tahu, lihat dua pribadi ini ya, saudara. Nah, apa yang diteriakkan oleh orang-orang ini, saudara? Ini yang saya ketika baca ini dalam tanda kutip kagum dan heran pada orang zaman itu, ya, orang-orang Yahudi. Mereka bersama-sama berteriak, mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia. Coba, kalau kata enyahkan itu kan sesuatu barang yang apa ya? Anda nggak kehendaki ada di rumah, saudara. Kalau sampah aja Anda nggak bilang enyahkan, ambil, buang ke tempat sampah. Tapi sesuatu yang mungkin menjijikkan, menakutkan, mengancam kita. Kita bilang enyahkan itu, buang itu, singkirkan itu, ya, dari dalam rumah, enyahkan, cepat-cepat begitu. Ketika mereka berkata kepada atau tentang Yesus, mereka berkata enyahkan dia, lepaskanlah Barabas bagi kami, ya, bagi kami. Jadi orang banyak tentu mereka mendengar hasutan dari para imam dan tua-tua, saudara. Ayo kita minta Barabas, ayo kita minta Barabas, ya. Ingat ya, Barabas ya, 01 ya, jangan 02, kira-kira gitu. Ya, mereka saling berbisik, ingat 01. Jadi ketika dihadapkan Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus, mereka langsung berteriak, nyahkan dia, ya. Lepaskan Barabas bagi kami. Anda bisa bayangkan itu, saudara. Pertunjukan musik dan semua orang mengeluk-elukan si penyanyinya, saudara. Ya, oi, kira-kira gitu, saudara. Mereka berkata, lepaskan Barabas, Barabas bagi kami. Hidup Barabas, hidup Barabas. Pilatus nanya, Yesus ini gimana? Enyahkan dia, ya. Salibkan dia, kan ada ayat-ayat, enyahkan dia, salibkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Itu yang mereka kehendaki, saudara. Dan kemudian Barabas dibebaskan. Ya, Anda bisa bayangkan Barabas kemudian melontarkan dirinya ke tengah masa dan masa menyambutnya. Ya, mereka senang dengan permintaan mereka yang sudah dikabulkan. Lepaskan Barabas bagi kami. Mereka merasa Barabas itu adalah seorang pahlawan. Ya, padahal apa tadi? Penjahat, pembunuh, pemberontak, saudara. Ya, penjahat, pembunuh, pemberontak. Tapi ya itulah yang terjadi, saudara. Klik. Nah, di dalam Yesus ada satu, tadi namanya historis, itu sejarah yang terjadi. Sekarang bagaimana sebetulnya di dalam Yesus itu apa sih yang terjadi, Bapak Ibu? Ini yang namanya makna rohani. Ya. Nah, dengan saudara mendengar ini, saya harap nanti kehidupan kita ngalamin perubahan, saudara. Artinya kita mulai memandang diri, katakan memandang diri, saudara. Kita ini memandang diri kita sendiri sebagai pribadi yang ini, namanya di dalam Yesus. Aspek historisnya, kita melihat dari film The Passion of the Christ, Yesus mati di kayu salib, ya, lalu dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, kita merayakan hari ini. Itu aspek historisnya, sisi historis, sisi sejarah, saudara. Itu betul-betul terjadi. Ya,
Meskipun itu pun ada orang-orang yang bilang, oh itu hoax, oh itu bohong, ya. Ingat yang namanya dusta mahkamah agama, saudara. Nah, sekarang nilai rohani dari kematian dan kebangkitan Yesus itu apa untuk saya dan saudara? Galatia 2 ayat 19, boleh kita baca saudara. Galatia 2 ayat yang ke-19. Galatia 2 ayat 19 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah apa saudara? Disalibkan dengan Kristus. Siapa yang nulis kitab Galatia? Rasul Paulus. Apakah hari itu Paulus ada di dekat Yesus, lalu disalibkan bersama dengan Yesus? Jawabannya tidak. Ya, dia bahkan mungkin ikut yang teriak-teriak supaya Yesus disalibkan. Ya. Karena dalam 2 Korintus pasal 5 dikatakan, kalau aku pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Jadi saya dari situ mendapati rasanya Paulus ini pernah lihat Yesus, karena dia juga adalah anggota Sanhedrin, saudara. Ya, 70 orang tua-tua Israel yang mengatur kehidupan rohani bangsa Israel. Ya. Dia menurut saya Rasul Paulus pernah lihat Kristus secara langsung begitu. Tapi belum kenal. Dan dalam perjalanan ke Damsyik dia bertobat saudara. Lalu dia menuliskan ini. Ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa ini maksudnya? Slide-nya tadi berkata begini saudara. Di dalam Yesus, saya dan saudara itu yang percaya kepada dia, itu disalibkan bersama dengan Yesus. Tolong perhatikan saya saudara. Aku, saya, saudara kita semua disalibkan sama seperti Paulus, disalibkan bersama dengan Yesus. Lihat saya, ketika Yesus disalib, maka Yesus meneteskan darah dan akhirnya menyerahkan nyawanya. Bahasa sederhananya Yesus mati disalib saudara. Ada orang-orang yang berkata, oh itu bukan Yesus, orang yang dimirip-miripin sama Tuhan supaya kayak Yesus. No, bukan. Alkitab berkata Yesus mati, menghembuskan, menyerahkan nyawanya ya untuk menjadi tebusan buat saya dan saudara. Yesus mati, lihat saya. Paulus ketika percaya sama Yesus, maka Paulus itu dimasukkan ke dalam diri Yesus. Itulah disebut, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Bukan cuma Paulus, tapi setiap orang saudara yang percaya kepada Yesus, orang itu disalibkan bersama dengan Yesus. Klik dari slide kita. Yang kedua, dari Roma pasal yang ke-6 saudara, kita mendapati bahwa orang-orang yang disalibkan mati bersama dengan Yesus. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kemuliaan, dalam hidup yang baru. Kita telah dikuburkan. Apakah hari itu kita masuk dalam kubur Yesus? Jawabannya tidak. Apakah Paulus masuk dalam kubur Yesus? Jawabannya juga tidak. Yesus sendirian ada di sana. Ke slide-nya. Jadi di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus, saudara. Kita, saya dan saudara dikuburkan bersama Yesus. Kok bisa gitu Pak? Iya, Alkitab menyatakan seperti itu. Jadi tolong perhatikan saya saudara. Di dalam kekristenan kita bukan hanya mengikuti sebuah ajaran. No. Tapi kita dimasukkan ke dalam satu pribadi. Ya. Ketika Yesus disalib, maka kita masuk ke dalam pribadi disalibkan. Ketika Yesus masuk di kubur, kita juga masuk ke dalam kubur itu saudara. Yesus mati, ayatnya tadi juga berkata, dalam pasal yang kelima, apa yang menjadi sama dengan kematiannya. Jadi Yesus mati, saya juga menjadi sama dengan apa yang kematiannya, saudara. Yesus mati, saya
mati. Loh, tapi kita ini masih hidup Pak. Nah di sini saudara. Yesus mati secara fisik ya saudara menyerahkan nyawanya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita yang mati apanya namanya saudara? Manusia lama. Jadi yang disebut dengan orang percaya, orang Kristen adalah orang yang manusia lamanya mati. Macam mana mati Pak? Ketika saya dan saudara berkata Tuhan jadilah Tuhan dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka manusia lama kita mati. Tapi kok masih sering bangkit ya Pak? Manusia lamanya kok bangkit? Ya, manusia lama yang gemar berdosa kok bangkit? Mungkin ada yang gak benar itu. Karena dikatakan jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Apakah saya menjadi satu dengan kematiannya? Mungkin belum. Ayolah, jadikan hidup kita di dalam Kristus. Slide-nya tolong. Oke. Hidup kita di dalam Kristus adalah mati bersama. Mungkin ini problem kita, saudara. Lihat saya. Banyak dari kita belum mati di dalam Kristus. Kita kepengennya hidup terus, tapi hidup yang lama, saudara. Ya. Yesus berkata melalui Rasul Paulus, kalau Yesus sudah mati dan dikuburkan, maka saya dan saudara juga mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Nah nanti tanda fisiknya kita ngalami baptisan air, kita masuk dalam air, nyemplung semua. Lalu kita ditarik oleh Pak Pendeta ya. Soalnya kalau terus gak ditarik saudara, bisa mati beneran juga itu. Itu namanya baptisan kematian. Saya tidak mau melakukan itu. Kita mati bersama dengan Kristus, lalu kita ayat yang kelima bagian terakhir, kita juga bangkit saudara. Ya. Kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Jadi sekali lagi di dalam Kristus kita ikut disalibkan, kita ikut mati, kita ikut dikuburkan. Dan jangan lupa itu bukan ending story-nya saudara. Kita juga dibangkitkan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Pak itu konsep yang sulit kayaknya buat saya. Oke, makanya Tuhan sederhananya bilang ini, kamu percaya dulu deh. Ya, barang siapa percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya. Nah, kadang-kadang kita perlu dibantu dengan mulut, saudara, supaya pengertian kita ini terus bisa nambah dan bertumbuh, saudara. Ya. Tuhan Yesus aku percaya, Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya. Ketika kita berkata aku percaya Tuhan ya. Percayanya apa? A, B, C, D gitu ya. Aku percaya aku ini sudah mati bersama dengan Tuhan. Memandang diri saudara. Jadi kita harus memandang dirinya demikian. Ya, jadi setiap saudara dan saya yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus mati di dalam Kristus. Mati apanya? Apanya tadi? Manusia lama. Ketika nanti ada gelombang dari alam semesta yang ngajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan manusia lama, kita harus ingat, kita sudah apa? Sudah apa? Mati. Gelombang itu maksudnya ajakan teman. Ayo kita mabok-mabokan, mati. Ayo doa syafaat, hidup. Karena aku sudah mati terhadap yang lama. Ya. Jadi untuk apa-apa yang dulu disenangi sebagai manusia lama, saudara dan saya mati. Ya. Tapi enak Pak, ya itu dia. Tarikan-tarikan yang namanya hawa nafsu kedagingan yang memuaskan hawa nafsu itu dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan orang percaya, saudara. Ya. Makanya disebutkan ayat ini, oke, nanti Anda bacalah Roma pasal 6 ini, saudara. Roma pasal 6 ini lengkaplah Anda baca secara pribadi, ya. Saya baca saja di ayat yang ke-10, saudara. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu, apa? Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu apa? Ayat 11.
Tampilkan di sana. Demikianlah hendaknya kamu apa? Memandangnya. Bahwa kamu apa? Telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayo Rudi mabok, mati. Ayo Rudi doa, hidup. Kira-kira gitu gambaran karikaturnya, saudara. Ketika ada tarikan untuk melakukan yang dosa, demikianlah hendaknya engkau memandangnya. Di sini ada yang mahasiswa ya? Oke, ada Hani ya, Hani mahasiswa. Anak saya mahasiswa, saudara. Anak mahasiswa sama anak SMA tingkah lakunya sama atau beda? Beda, ya. Ketika seorang anak SMA masuk jadi mahasiswa, ya, misalnya Jerry di sini, dulu lagi SMA ngapain? Makan, semua dimakan ya. Sambal dimakan, sabun dimakan, semua dimakan. Wah, jingkrak-jingkrak saudara ya. Wah, bajunya dicat. Ya. Terus mintain duit di pinggir jalan. Waktu jadi mahasiswa, ada teman-teman atau adik-adik kelas yang melakukan itu, mandangnya udah beda. Ya ampun, saya juga dulu kayak gitu ya. Norak banget saya dulu itu. Ya. Sekarang mau melakukan itu sadar. Saya ini kan mahasiswa. Ngapain saya bertingkah kayak gitu? Itu yang disebut dengan demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandang apa? Memandang diri kita sendiri ini sudah mati bagi dosa. Bisa nangkep gak kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu yang di Zoom bisa nangkep? Boleh angkat tangannya yang nangkep saya. Oke, nangkep ya. Yang di YouTube saya percaya Anda juga angkat tangan kan Anda nangkep. Ya, yang di Facebook ya, yang di TikTok segala pokoknya angkat tangan aja. Jadi kalau lihat misal contoh yang tadi gampang ya. Ketika melihat anak SMA yang mahasiswa gini, ya bocah banget dah. Karena mereka yang SMA ini bertingkah kayak gitu. Nah nanti setelah Jerry S2, lihat anak S1 juga gitu. Ini anak S1 kok norak-norak banget ya. Gila dah, tapi waktu lihat fotonya juga lebih norak dulu rupanya. Nanti Jerry masuk S3 ya, lihat orang S2 ini kok belagu banget sih. Ya, lihat nih macam saya nih nggak sombong ya, suka menabung dan lain sebagainya. Jadi ketika orang saudara ada di sebuah posisi, dia harus memandangnya demikian. Ketika orang belum di perusahaan, sebuah perusahaan belum jadi pimpinan, itu protesnya sering banget saudara. Tapi ketika jadi pimpinan, dia mesti mikir dari A sampai Z, baru dia tahu sakit kepala itu. Oh gini tuh rasanya. Ya, nah manusia lama, manusia baru itu seperti itu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandangnya itu apa? Memandang dirimu. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya, kenajisan, perjinahan, perselingkuhan, pemburit saudara, gay, homoseks, semua macam saudara. Ya, itu adalah produk manusia lama yang diaktifasi oleh si jahat. Ketika ada godaan untuk melakukan itu, hendaknya kamu memandang dirimu. Aku sudah mati. Ya, aku sudah mati. Memorinya dikitik-kitik sama si jahat. Ingat enggak dulu? Ingat enggak dulu? Ingat, diam kau. Udah gitu aja. Dalam nama Yesus. Ya. Lalu lanjutkan hidup sebagai manusia baru. Klik. Barabas adalah kita. Kalau dipikir, pikir. Barabas yang kita sebut jahat dan kita tunjuk-tunjuk. Itu adalah representasi kehidupan saya dan saudara. Kita adalah orang yang juga berdosa di hadapan Tuhan. Kita orang yang jahat di hadapan Tuhan. Cuma seringkali kita mandang diri enggak sejahat itu. Karena memang Amsal sudah bilang, jalan tiap orang menurut pemandangannya sendiri adalah apa? Lurus. Ya, lurus saudara. Jalan setiap orang menurut pemandangan sendiri adalah lurus. Jadi saya pikir saya ini selalu benar. Meskipun lagi nggak benar, saya pikir kameranya yang nggak benar. Yang saya pikir kalau pokoknya
arah kameranya yang salah, sayanya selalu benar. No, bukan gitu brother sister. Ya. Kebenaran saya dan saudara ukurannya bukan pendapat saya pribadi. Ukurannya adalah firman Tuhan. Ketika kita di-adjust, kita disesuaikan dengan firman, kita baru sadar betapa bengkoknya hidup saya dan saudara. Puji Tuhannya, Yesus Kristus yang mati itu bangkit saudara. Puji Tuhannya, nilai rohaninya juga diberikan sama saya dan saudara. Barabas yang adalah gambaran kita saudara. Barabas dibebaskan karena Yesus memberikan dirinya dihukum. Ya, kalau Yesus hari itu tidak dihukum, Barabaslah yang dihukum. Lihat sekali lagi, Barabas adalah gambaran saya dan saudara. Ya, kita orang berdosa. Tapi puji Tuhan Yesus Kristus memberi dirinya dihukum supaya saya dan saudara dibebaskan. Bisa bilang amin saudara? Kita dibebaskan. Kita mesti bersyukur. Dan setelah bersyukur apa yang kita kerjakan? Klik. Firman yang sudah kita bedah dengar. Klik. Sudah habis? Oh, berarti ada yang ini saudara. Saya cantumkan ayat Matius pasal 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Boleh dimainkan? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya di depan mereka supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa saudara? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayo kembali, ini ayat yang sebulan terakhir terus saya buka saudara. Biarlah mereka melihat terangmu bercahaya. Udah lama gak lihat cahaya. Ya, hendaklah terangmu bercahaya. Cahaya itu nama salah satu jemaat. Hendaklah Bapak Ibu terangmu bercahaya bersinar di depan orang. Amin Bapak Ibu. Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Pak, perbuatan yang baik di dalam Tuhan itu apa Pak? Pertobatan di dalam Tuhan itu apa Pak? Ya. Oke saudara, Anda bisa melihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat saudara. Ayat yang ke-23, nanti Anda baca sampai ayat 28 ya. Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 32, Anda lengkapnya di sana saudara. Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 32. Oke, kita lihat pelan-pelan saudara ya. Kita lihat pelan-pelan. Efesus pasal yang keempat. Oke, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain karena kita adalah. Oke, sampai di sana dulu saudara. Kita disuruh berkata apa saudara? Kita disuruh berkata benar ya. Kita disuruh berkata benar seorang kepada yang lain. Jadi kalau Anda menjadi terang nih, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Perhatikan saya. Yang suka berkata dusta, gantilah dengan, ini ada ini. Yang dusta, gantilah dengan berkata benar. Ya saudara, manusia lama itu dusta, sekarang berkata benar. Bapak Ibu sama anak-anak juga, anak-anak jangan banyak dimarahi, bilang amin. Tapi main handphone dulu Pak, itu udah keturunan saudara. Ya. Anak saya suka main TikTok Pak, padahal saya cuma Instagram doang gitu ya. Sama aja itu saudara. Kenapa anak berdusta? Karena ketika dia berkata jujur, kita marah. Aku males mah makan ini. Kenapa kamu males? Dulu zaman mama susah cari uang gitu ya. Papa pinter sembunyiinnya, ya? Tahu nggak? Mama susah cari uang jadinya. Anak kalau dimarahin gara-gara jujur, saya jamin dia akan berbohong. Supaya Anda nggak marah.
Tapi kalau itu jadi kebiasaan, wah sampai tua jadi dusta. Ayo buanglah dusta, lalu apa? Berkatalah benar. Karena kita satu sama yang lain, saudara. Yang kedua, saudara, tentang kemarahan. Yang marah, ayo diganti menjadi ramah. Kata-katanya sama ya, ramah, marah, sama, saudara. Mirip, saudara. Ayo yang suka marah, ganti yang ramah. Tapi anak saya kurang ajar, Pak. Nah, marahin kalau yang itu. Maksudnya gimana sih Pak bolak-balik? Kalau saudara memang harus marah, saudara, marahlah. Tapi yang tidak harus marah, nggak usah marah. Amin. Pak maksudnya apa ya? Udah nanti Anda pikir sendiri, Anda tahu. Yang memang harus marah, marahlah. Yang tidak harus marah, nggak usah marah. Itu aja. Buang energi saudara, capek. Ayat 28 saudara, mereka yang mencuri, stop mencuri. Dan kemudian bekerja keras saudara, supaya bisa menjadi seorang apa? Pemberi. Tampilkan aja di sini, yang ini aja, slide-nya aja. Ya. Supaya mereka bisa memberi dan membagi. Jadi Anda lihat nih, manusia lama dan manusia baru perbedaannya saudara. Di sini aktif melakukan yang enggak benar, manusia baru aktif melakukan yang benar. Berkata benar, ramah satu sama lain, lalu bukan hanya stop mencuri dan enggak buat apa-apa, tapi memberi sekarang. Disuruh bekerja keras untuk memberi. Lalu buanglah perkataan kotor, ganti perkataan yang membangun. Perkataan kotor itu apa? Comberan, kali, ya saudara, itu kotor-kotor. Ganti perkataan yang membangun. Anda tahulah perkataan kotor itu apa dan perkataan yang membangun itu apa. Pertikaian. Pertikaian itu artinya Anda suka bertengkar. Ganti dengan kasih mesra di dalam Tuhan. Ya, yang suka memfitnah, ya, suka makan fitnah 3 kali sehari sesudah makan. Sekarang gampang mengampuni, saudara. Ya, difitnah orang, tidak balas untuk memfitnah, tapi mengampuni, ya, mengampuni orang lain. Lihat saya Bapak Ibu. Ini adalah aspek rohani yang terjadi ketika saya dan saudara ada di dalam Kristus. Saya merenungkan gini, cerita Barabas selesai di sana, saudara. Tapi kita bisa renungkan gini, kira-kira kalau Barabas pulang ke rumahnya, dia jadi jahat lagi, bunuh orang lagi, berontak lagi atau enggak? Kira-kira ya. Menurut saya sih dia berubah, saudara. Ya, hidupnya pasti berubah. Lihat saya, saudara. Dia sudah hampir aja hari itu disalib, saudara. Dia bayangin kalau dia yang diseret-seret, digebukin, saudara, bang, sama prajurit-prajurit Roma, udah enggak bisa lepas saudara. Matilah dia. Mate maho kira-kira gitu. Mate maho itu matilah kau ya. Bahasa Sunda. Dia bayangin aduh nyaris. Dihajar, ditangkap. Udah begitu menderita dipaku atau diikat. Dan dia akhirnya mati. Lihat saya saudara. Barabas adalah orang yang mendapat kesempatan kedua dalam hidupnya. Di antara kita juga ada orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua. Dengan berbagai cara Tuhan menolong kita, melepaskan kita saudara. Ayo kita stop jadi manusia lama, kuburkan mati di dalam Kristus. Lalu bangkit satu jenis manusia baru. Yang rajin tadi saudara, melakukan kebaikan. Sehingga nanti ketika kita melakukan kebaikan, orang akan melihat saudara. Orang akan melihat dan memuliakan Bapa. Klik satu lagi. Gambar apa ini? Oke, donat. Yang khotbah kan juragan donat ya. Mantan juragan donat. Saya pikir apa yang harus saya dan saudara kerjakan? Ayo buat proyek kecil lah. Buatlah kebaikan 1 kali dalam sehari. Kebaikan itu bisa senyum sama Pak Eki, menolong seseorang, menawarkan kursi di angkutan umum, ya, mentraktir Pak Gembala. Enggak. Melakukan sesuatu saudara, memberi pengampunan. Tapi mari, mulai hari ini kita bersama-sama, buatlah satu kebaikan kepada orang lain. Saya enggak bisa yang berat Pak, yang besar Pak. Lakukan hal yang kecil. Ya.
Anda yang dikarunia Tuhan talenta yang berat, lakukan hal yang berat. Ya saudara, lakukan hal yang besar. Yang bisa apa saja. Tapi jadikan ini sesuatu yang tertanam. Dulu ketika saya jadi manusia lama, saya merugikan orang. Sekarang setelah saya jadi manusia baru, saya sebaliknya. Saya akan menjadi berkat buat orang lain. Ya, mungkin orang lain gak suka atau bukan gak suka ya. Acuh sama satpam, acuh sama pelayan toko, acuh sama orang-orang yang membantu di pekerjaan kita. Ayo sekarang kembangkan senyum. Susah Pak, belajar. Digini-giniin saudara. Biar senyum itu bisa muncul ya. Biar senyum gimana ya. Jadi nanti Pak Amen senyum sama karyawan-karyawannya. Karyawannya akan lihat kemuliaan Tuhan pada Pak Amen. Dan mereka bertobat saudara. Ya, Pak Joni juga punya anak buah ya. Senyum, ini contoh aja contoh ya. Anda kan saya lihat orang-orang yang suka senyum. Ayo buat satu kebaikan ya, saya kasih nama proyek kecil lah, proyek 1 aja saudara ya. Ingat ini kata-kata ini saudara. Ketika kita memilih untuk berbuat kebaikan atau acuh tak acuh aja. Apa sih itu? Ayo berbuatlah sesuatu. Hal yang kecil saudara, mungkin adalah sesuatu yang besar buat orang di sekeliling kita. Ya. Saya terus terang di sisi ini saudara, lagi memikirkan ya. Apa sih dampaknya keberadaan kita sebagai gereja Tuhan di kota ini? Belum ada Pak. Atau ada tapi kecil banget. Ayo mulai hari ini saudara, di momen Paskah Kebangkitan 2021, kita lakukan sesuatu buat masyarakat kita saudara. Ya. Gereja kita punya alat penyemprot demam berdarah dulu ya, bisa dipinjem ya. Kita belum punya penyemprot COVID ya. Nanti kalau ada kita beli penyemprot COVID, kita semprot orang-orang saudara ya. Pokoknya gini maksud saya, ayo jadikan hidup kita ini berkat buat orang lain. Pak saya sendiri lagi susah Pak, ya. Jalani bersama Tuhan lah, Tuhan pasti tolong kesusahan kita, amin Bapak Ibu. Nah di sekeliling kita mungkin ada juga orang yang susah. Pak ada tetangga saya gak punya beras, saya mau bantu juga saya gak punya beras Pak. Nah, Anda lapor ke saya, nanti saya beli 2 beras. Buat Anda 1, buat tetangga 1. Setuju gak kira-kira? 1 karung bukan 1 butir saudara. Pak saya gak punya lauk Pak, saya senangnya kecap. Saya beli 2 botol kecap, 1 buat Anda, 1 buat tetangga Anda. Tapi maksudnya adalah, gereja kita di tempat ini harus jadi berkat. Sekecil apapun saudara. Ya. Entah senyum tadi, entah tolong orang dalam bidang apa. Gereja kita harus jadi terang di tengah masyarakat. Bisa bilang amin saudara. Ya, jadi sehingga orang bisa melihat kebaikan. Lalu mereka bilang puji Tuhan itu kayaknya yang tolong saya orang Kristen. Kita gak cari nama buat kita. Tapi kita ingin memuliakan Tuhan dengan cara itu. Yesus sudah memberikan hidupnya, hidup yang baru buat kita saudara. Hidup yang baru, hidup kekal namanya. Ayo sekarang kita mulai dengan sebuah perbuatan kecil. Pak saya gak punya uang tapi saya punya tenaga. Ini contoh misalnya Pak Martin ya. Ada orang datang sudah di bengkel ya, ganti oli, ganti air, ganti ini, ganti itu, ganti ini. Pak uang saya cuma 5.000 Pak. Oke kamu bayarnya kapan? Tahun 2024, udah gak apa-apa. Nanti saya tunggu tahun 2024 bayar ya yang 975.000 itu. Itu contohnya aja Pak Martin. Contoh. Oh Pak Kasmir mau bawa motornya ke sana ya. Habis Pak Kasmir motor saya nanti ke situ juga. Ayo kita jadikan hidup kita berkat, amin Bapak Ibu. Tidak selalu uang, tidak selalu barang. Mungkin pengampunan, mungkin sikap kita yang baik dan sebagainya ya. Para full timer, ayo kita juga jadikan hidup kita berkat buat jemaat, buat masyarakat. Kita semua jadikan hidup kita berkat buat masyarakat. Sehingga orang bisa melihat kita sebagai terang. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Mari kita tundukkan kepala saudara. Tema kita adalah selamatkan Barabas. Barabas adalah kita ternyata saudara. Kita orang yang berdosa. Kita
diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kita second chance, kesempatan kedua untuk hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang yang hidup sebagai manusia baru, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Biar mulai hari ini ke depan hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga orang bisa memuliakan Bapa yang di sorga. Ora sekarala mata karala pataka. Ora kamaya sekarala mata karala pataka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. Ora sekarala mata kaya rala mata kaya rala. Karya salib Tuhan Yesus sudah begitu luar biasa atas kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan setiap kami. Biar kami Tuhan menjadi berkat buat orang-orang lain. Hidup kami menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Representasi kehadiran Tuhan di tengah masyarakat ya Bapa. Rasekarala mata kaya rala pata kaya rala pata. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Ya rasekarala mata kaya rala marala babarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan. Biar mulai hari ini kami berketetapan hati. Mari katakan sama-sama, mulai hari ini aku berketetapan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupku, menjadikan aku sebagai manusia baru. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Jamah hati kami, jamah hidup kami menjadi manusia baru yang sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Mari silahkan perjamuan kudus dibagikan. Saudara yang di rumah juga menyiapkan perjamuan kudus. Sambil kita merenungkan saudara. Firman Allah katakan setiap kali kamu memakannya dan meminum perjamuan kudus, kamu mengingat tentang aku, mengingat tentang kematianku, kata Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita, saudara. Korban Tuhan Yesus di kayu salib
adalah korban untuk menebus kita. Orang berdosa bagaikan Barabas, kita dibebaskan oleh kematian Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika tubuhnya dipukul, dicambuk, ada darah yang keluar. Begitu banyak dari tubuh Kristus, dari tubuh Yesus. Itu adalah untuk penebusan kita. Supaya kita yang berdosa kita disucikan. Tapi Tuhan juga minta, Tuhan menghendaki supaya kita tidak lagi berbuat dosa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, buat karya salib Tuhan Yesus membebaskan kami dari dosa dan menjadikan kami manusia baru. Kebangkitan Kristus juga membangkitkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Yang sedang sulit, mengalami kesulitan, ekonomi, kesehatan atau apapun. Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman, boleh di slide-nya ditampilkan. Pada sekolah minggu jam 7 tadi saudara sudah mulai primernya. Klik. Kemarin sore ada ibadah JC ya saudara. Kemarin Helen khotbah dengan judul Golgota. Anak-anak muda boleh didorong saudara untuk masuk ke sana. Klik. Besok hari Senin ada ini saudara. Senin dan Jumat ada New Dimension Prayer, di mana kita akan berdoa bersama-sama ya. Doa-doa yang kita naikkan jangan dijadikan, wah bosen Pak doa terus, jangan saudara. Justru kita terhubung dengan Tuhan, sama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan saudara. Klik. Garnia School ya saudara sudah membuka pendaftaran baru sejak awal tahun yang lalu saudara. Awal tahun ya saudara kita sudah buka tahun ajaran baru. Mari saudara yang punya keponakan, anak saudara ya, maka saudara akan mendapatkan beasiswa bila mana diperlukan ya saudara. Oke, klik. Lalu kita akan mengadakan acara saudara, saya akan mengadakan acara kira-kira apa ya, tanya-tanya gembala, Pak Gembala gitu saudara ya. Anda boleh nanya seputar teologi yang sederhana saja, disampaikan ke hotline kita saudara 0873 777 0877 306 7000 ya. Kemarin sudah ada beberapa pertanyaan, Pak, siapa mertuanya Kain ya. Nah, itu saya mesti mikir gitu saudara. Cari di Alkitab mertuanya Kain ini siapa gitu ya dan lain sebagainya. Anda jangan nanya, Pak, siapa mertua saya, Pak ya? Nanti kualat saudara. Oke, klik. Saatnya kita memberi saudara. Haleluya. Yuk kita akan siapkan hati kita, saya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih, saatnya kami akan memberikan persembahan karena kami mengasihi Tuhan. Kami menghormati Tuhan, kami juga mau melayani Tuhan dengan persembahan kami. Terima kasih, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu.
Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita, saudara. Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Silakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa buat karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur buat kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menyelamatkan kehidupan kami, menyelamatkan jiwa kami, melepaskan setiap belenggu dosa yang mengikat setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kematian manusia lama kami di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan kebangkitan manusia baru di dalam kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan ini waktunya gereja Tuhan, umat Tuhan bangkit di dalam nama Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan Yesus, kami hidup seperti Tuhan Yesus telah hidup. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kami menjadi terang, menjadi garam. Hidup kami membawa dampak, membawa pengaruh yang positif di tengah lingkungan kami Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat ibadah di hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena tangan Tuhan yang menyertai setiap kami. Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang bisa kami dengar untuk hari ini. Kami bersyukur itu semua anugerah kasih karunia Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami sepakat, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Rudi Darmawan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan sebagai gembala di tempat ini dan juga Bapa rohani kami. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, beri umur panjang. Engkau yang terus melindungi, menyertai hamba-Mu bersama keluarga. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang terus memimpin hamba-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Dan Engkau yang terus memberikan hikmat, pewahyuan dalam hamba-Mu menggembalakan setiap umat Tuhan. Bahkan menggembalakan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap pemimpin rohani kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala sidang kami dan keempat wakilnya. Berkati Tuhan Gembala rayon kami. Berkati Tuhan setiap gembala-gembala cabang yang ada. Bahkan sampai Gembala Kul. Tuhan berkati. Tuhan, Kau yang taruh isi hati-Mu kepada para pemimpin rohani kami. Sehingga mereka terus mewartakan Injil. Mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau memberikan keberanian Tuhan. Untuk kami mulai bersaksi. Dan setiap umat Tuhan juga dipersiapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Sehingga setiap umat Tuhan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Dan biar hari-hari ini Tuhan Engkau mempersiapkan kami, setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja Tuhan, agar kami siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mendapati iman di bumi. Tuhan mendapati kami siap sedia. Tuhan mendapati kami tidak bercacat celah. Sehingga kami layak Tuhan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan terus menuntun kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau yang memperhitungkan kehidupan mereka. Dan kami percaya tidak ada satupun hamba-Mu yang berkekurangan. Mereka hidup dalam segala kelimpahan. Karena mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk tim online Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu setiap umat Tuhan yang di rumah, dimanapun saat ini berada. Ketika mereka sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, maka kuasa mujizat kesembuhan itu Engkau nyatakan Tuhan. Dan mereka boleh melihat bahwa Yesus hidup. Ada hari esok buat setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Yang di Zoom, yang di YouTube, yang di gereja. Yang di gereja foto dulu sebentar ya. Duduk aja dulu sebentar, di foto dari sini. Yang di Zoom seperti biasa, Bapak Ibu akan diajak ngobrol ya oleh para leader saudara. Tuhan memberkati saudara.